tujuan dari kegiatan hari ini sebenarnya atau dari penyelenggara ya dalam Kurun Depres ingin mendengarkan gitu terkait dengan masukan-masukan, rekomendasi kecil yang mungkin dia bisa berdampak pada katong di jaringan masyarakat sipil dalam program DPRS. Karena kalau mau lihat ke belakang, sebelum Ramadan, sebelum Lebaran kemarin, itu banyak sekali masukan. Mulai dari isu perempuan, HIV/AIDS, isu-isu yang memang kontekstual sekali, tapi belum sama sekali dieksekusi gitu. Teman-teman, ruang-ruang diskusi yang sudah terbangun, kita rasa itu nihil kalau tanpa eksekusi. Karena kemarin berkaitan dengan beberapa poin yang sebenarnya tadi kita duduk dari 8:30 kalau kita duduk bikin akan berkaitan dengan sinergitas pemerintah Kota Ambon dengan masyarakat sipil untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, kemudian berkelanjutan. Yang ini juga sebenarnya menjadi visi daripada kita bicara tataran lebih kecil ya, pemerintah Kota Ambon, Pak Bodowin dan Ibu Eli yang sudah dituangkan. Kita sangat bersyukur ketika berproses dalam beberapa agenda untuk menopang program-program pemerintah Kota Ambon. Itu juga ada berjejaring dengan teman-teman yang hadir di sini begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara terlalu banyak berarti semua sama gitu. Makanya kita tadi bilang buat Kakak Naam, bagaimana kalau ketemu langsung melakukan action gitu. Kalau memang dalam tataran diskusi kita mengikuti berbagai kegiatan YPPM ya, sudah melakukan diskusi lintas isu dan sudah menemukan kira-kira apa yang paling penting ya yang bisa disuarakan oleh jaringan masyarakat sipil untuk nanti dijadikan betul-betul program prioritas dari pemerintah Kota Ambon ya, karena kemarin itu di dalam waktu dekat kemarin kita ada berhubungan dengan berkomunikasi dengan dinas sosial, ada dari dinas sosial hadir THD karena kebetulan mereka minta untuk lagi kembali menyusun legal draft dan naskah akademik berkaitan dengan penanganan anak-anak terlantar, gelandangan, pengemis ya. Tapi sebelum mengawali itu kita bilang ketemu lihat dulu yang sudah ada gitu. Jangan ketemu terlalu bermain lihat hal-hal yang banyak karena memang pemerintah Kota Ambon implementasi. Kita rasa kalau misalnya ketemu bicara dalam konteks, mohon maaf kalau ada yang basically ilmu politik atau ekonomi karena beta basicnya hukum administrasi ya, karena dalam proses penyelenggaraan pemerintah kalau kita bicara dalam konteks hukum administrasi itu bagian indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintah ya, karena ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau kita bicara kan hanya tataran itu saja. Nah, bekerjanya hukum administrasi dalam konteks negara hukum kemasyarakatan, di situ yang melahirkan ketok ada saat ini, di mana pemerintah itu dia bertanggung jawab, ya, punya kewajiban mutlak untuk melakukan pengendalian terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Tapi di dalam konteks negara hukum masyarakat beda dengan konteks negara hukum yang dulu. Itu dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas, tindakan atau perbuatan pemerintah. Nah, ini sebenarnya tanpa sadar atau sudah lakukan. Ya, bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah ya, yang merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif seperti kita punya tema kali ini ya, transparan, berkelanjutan. Nah, kalau misalnya kita bicara tataran konsep sinergitas ya, pasti semua sudah tahu lah, kita kadang-kadang malu. Tapi artinya kalau misalnya kita mau action, biasanya kita dudukan dulu konsepnya, sehingga satu begitu ya. Kalau bicara konsep sinergitas, kemudian apa sih peran pemerintah kota? Kalau misalnya bicara konsep sinergitas itu kan pemerintah kota dan masyarakat bisa bekerja sama ya, dengan satu tujuan yang sama, kemudian membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif ya, tidak bisa dibatasi oleh ruang-ruang seperti yang sekarang atau lagi. Saya bisa bilang bahwa pemerintah saya bisa action karena ada efisiensi anggaran nih, kan begitu Ibu dari Bapeda ya. Beta sangat memaklumi
bahwa kondisi ya akhir-akhir ini yang ketong alami dan sebenarnya dampaknya seperti tadi Vivi bilang, sebenarnya yang paling kena dampak itu ya pejabat gitu ya, karena mereka punya anggaran perjalanan dinas itu dipotong mutlak ya, perjalanan dinas keluar, betul kan Ibu, kecuali ada hal-hal yang urgent. Tapi kegiatan-kegiatan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, karena untuk kegiatan-kegiatan di tataran pemerintah kota itu sudah tidak bisa lagi ya. Nah, dalam konteks sinergitas, kita berbicara konteks sinergitas, di situ ada peran pemerintah. Kita bicara konteks kecil saja, pemerintah Kota Ambon ya, kemudian peran daripada masyarakat sipil ya. Tentunya pemerintah itu dia berperan sebagai regulator ya, dia menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan yang pada akhirnya nanti dia bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Kemudian peran masyarakat sipil juga di situ, seperti tadi saya katakan dalam konteks yang lebih luas. Mohon maaf, kita ada semester tercapai. Ya, saya bahwa mohon maaf ya kalau bagian-bagian ini kata Ibdo yang maaf ya, bahwa untuk mewujudkan pembangunan inklusif itu kita harus pastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu terlibat di dalam proses-proses pembangunan ya. Jadi harus ada akses terhadap layanan publik dan manfaat dari pembangunan itu yang merata ya. Dan juga kalau bicara konteks transparansi, transparansi bisa diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi publik ya, berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. Tapi ini lagi-lagi masih dalam tanda kutip, karena kalau misalnya bicara tentang anggaran di dalam sebuah pengelolaan pemerintahan itu agak susah ya. Kadang-kadang kalau ketemu tanya, ada tidak ketemu punya program seperti tadi, ketemu sementara menyusun program Demres ya, kemudian turunannya ada berbagai kegiatan yang Ketum sudah siapkan, lalu Ketum coba melakukan pendekatan dengan pemerintah Kota Ambon, kira-kira ada tidak anggaran untuk bisa meng-up, karena kalau Ketum bicara meskipun sampai mulu bagusa, tapi kalau pada saat eksekusi anggarannya sehingga Ketum lebih apa gitu ya. Seperti yang beta punya pengalaman di tahun 2023 ya, ini teman-teman disabilitas juga bisa tahu, beta sampai sekarang menunggu rencana aksi daerah berkaitan dengan peraturan daerah Kota Ambon tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ya. Betul sudah betul-betul melakukan proses dan sinergitas itu berawal ya, kita merasakan sangat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini ya, karena betul-betul dari awal itu melibatkan teman-teman komunitas, teman-teman penyandang disabilitas sampai pada proses uji publik ya, bahkan sampai kita melakukan perdebatan yang luar biasa tentang pembentukan komisi daerah komisi disabilitas daerah Kota Ambon. Tapi ternyata dengan nama tidak ada anggaran, maka komisi itu tidak bisa terbentuk ya. Dan sampai sekarang ini kalau tidak salah ada 6 peraturan wali kota yang menjadi turunan dari peraturan daerah Kota Ambon tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang belum ada. Sudah ada ke belum? 2023. Padahal di dalam Perda kan setelah ditetapkan Desember 2023 minimal 1 tahun sudah ada peraturan kepala daerah sebagai wujud implementasi ya, sehingga itu hak-hak dari teman-teman penyandang disabilitas itu bisa terakomodir dengan baik. Nah, ini sebenarnya masih menjadi menjadi PR besar, dan bagi beta ya, beta berharap di PPM hari ini maupun ada teman-teman Rumah Generasi, ada teman-teman Rumanu, ada teman-teman gerakan muda ya, apalagi senang sekali ketika berdiskusi tadi ada teman-teman ya, dan itu bisa dolar lah luar biasa gitu, atau bisa bekerja dan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati, maka biarkan itu dia menyusun mengikuti Ketum dengan luar biasa. Tapi kita sih pernah meragukan itu, makanya kalau efisiensi anggaran itu sangat tidak berpengaruh. Kita rasa ya PPM dan teman-teman jaringan masyarakat sipil, karena kita sudah biasa bekerja dengan anggaran yang terbatas
bahkan sing ada anggaran juga ketong kerja gitu ya, karena memang ada nilai yang sing bisa ketong apa ya, ketong ukur dengan rupiah. Kita bilang kalau kerja-kerja seperti ini ketong saya bisa dibayar, saya bisa diukur sukacitanya dengan rupiah terlalu kecil ya. Makanya ruang-ruang diskusi seperti ini bisa ketong maksimalkan ya dalam konteks sinergitas, kita melakukan kolaborasi ya, sehingga ketika sinergitas ini dia berjalan dengan efektif, maka pembangunan Kota Ambon maupun pembangunan Kabupaten Maluku Tengah ya, khususnya di Kota Masohi itu dia lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat ya, lebih apa ya, akuntabel ya, lagi-lagi asas umum pemerintahan yang baik, lebih akuntabel dalam pelaksanaannya dan berkelanjutan gitu, jangka panjang ya. Kalau misalnya ketong selalu duduk dan ini, tapi kita selalu bilang jangan terlalu duduk-duduk, marilah ketong action gitu ya. Bagaimana Kakak Popi dari Rumah Generasi kita menunggu karena kemarin itu ketika Perda Disabilitas dia sih ada. Kalau sekarang mau tanya ya dari teman-teman dari materi yang dikasih ya, kita sih perlu bilang bahwa peran masyarakat sipil untuk mendukung partisipasi pemerintahan yang partisipatif, teman-teman di sini lebih luar biasa gitu. Tapi apa yang sekarang ketong bisa lakukan? Kita berpikir tadi ketong ada dalam kelompok kecil dan YPPM mengawal itu dengan memberikan ini loh catatan-catatan penting, mari ketong susunkan dalam kertas kebijakan policy brief. Kita bersedia untuk membantu untuk merumuskan pemikiran-pemikiran itu ya dalam tataran akademisi ya. Kemudian ketong berkolaborasi untuk ketong mendorong melakukan lobby kepada pemerintah. Jangan ketong terlalu melakukan lobby, mohon maaf Ibu dari Bapeda ya, karena memang di dalam sistem itu biasanya ya Ibu dengan betul-betul idealisme, mari kita membuat perencanaan program ini loh, usulan dari gerakan akar bawah tanah gitu ya, ketong melakukan kerja bersama lalu ketong usulkan. Tapi bagaimana ketong duduk bersama, itu salah satu pintu masuk Kota Naam ada komisi Kota Ramah HAM ya, yang memang beta sendiri menyusun, dia punya peraturan wali kota sebagai implementasi dari Perda 9 2023 tentang Kota Ambon Ramah HAM. Ya, di situ akan sedikit berbeda dengan komisi daerah di kabupaten yang ada di Indonesia yang betul-betul sudah menerapkan konsep perlindungan pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu kalau itu beta saya jadi desain 20% hanya 10-20% hanya melibatkan OPD di situ, sementara 80% sisa itu adalah keterlibatan masyarakat sipil ya, sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang bisa betul-betul bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sipil ya. Beta memahami ketika memang saya bisa dibentuk komisi disabilitas ya, tetapi di komisi daerah ada teman-teman disabilitas yang akan menjadi entah namanya itu komisioner ya Ibu Linda ya, ataukah yang nanti ketemu desain. Tapi setelah kita masukkan peraturan wali kota itu, rancangan peraturan wali kota kita coba draft ya di awal Januari, tapi sampai sekarang belum ada respon. Nanti itu bagi beta itu bagian dari pintu masuk. Karena apa? Karena itu kita sudah menjadi bagian yang saya bisa terpisahkan dari pemerintah Kota Ambon. Kita menjadikan Kota Ambon pilot project, ya. Karena memang waktu penyusunan itu dibilang bahwa minim anggaran. Kita bilang mari kita gandeng jaringan masyarakat sipil karena mereka dengan pos-pos anggarannya masing-masing. Ya mungkin itu bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah Kota Ambon dalam konteks penganggaran yang bikin itu seperti apa, tapi tetap dalam konteks bahwa program-program yang ketong hasilkan dari proses-proses duduk bersama seperti ini biasanya dia terakomodir di dalam program-program pemerintah Kota Ambon misalnya. Dan itu kita sangat berharap ya sebagai bentuk kolaborasi dalam proses-proses implementasi program-program pemerintah daerah Kota Ambon yang ada dia tune in dengan visi misinya,
ya sampai dengan pemerintah pusat. Tapi kalau pemerintah pusat atau bicara akan terlalu apa ya, terlalu luas lah begitu. Ya. Dan kira-kira kalau dalam konteks ini apa sih rekomendasi yang bisa memperkuat? Tadi kalau teman-teman lihat itu ada bentuk-bentuknya, ada di apa namanya, dalam berbagai bidang pembangunan, ada pendidikannya di situ seperti apa, ya ada sosial humanioranya seperti apa, ada hukumnya, aspek hukumnya seperti apa, itu ada dalam bagian yang memang nanti ketum akan forum ini akan bisa mendesain atau bisa merumuskan sehingga difasilitasi oleh YPPM. Beta tinggal terima dia punya isu lalu ketum rumuskan akan bentuk apa namanya kegiatan, ya. Karena nanti ketum usulkan, ketum minta ada bentuk forum komunikasi dengan pemerintah daerah lalu gitu. Di dalamnya ketum ini sudah, ya, karena ketum yang betul-betul menguasai apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Kota Ambon, seperti itu, ya. Mungkin kalau bisa mengusulkan itu dimulai dari YPPM, ya, dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil atau bentuk forum multi stakeholder gitu, ya, di mana pembentukan ini akan melibatkan pemerintah di situ, ya, ada perwakilan dari Bapeda, terima kasih, ya, kemudian ada masyarakat sipil, ada akademisi, kebetulan sektor swasta juga. Apa yang menjadi kendala dari sektor swasta hari-hari ini yang agak kurang tersentuh, bisa diakomodir semua ini sehingga betul-betul pembentukan apa namanya forum multi stakeholder atau forum apa namanya begitu. Tapi kita punya pemikiran ke sana, ya, betul-betul menjamin keterwakilan ada teman-teman kelompok rentan, teman-teman kelompok minoritas dalam forum itu, begitu, ya, sehingga betul-betul kalau kamu berbicara Ambon Smart City, ya, Ambon kota ramah HAM, itu bisa terjawab dengan indikator-indikator itu, jangan pembentukan forum multi stakeholder, kemudian penguatan sistem informasi publik, karena memang akhir-akhir ini kita melihat bisa dalam kalau memang minim anggaran, ya, bisa mengembangkan platform digital, ya, dalam konteks pakai dalam jaringan itu yang terintegrasi untuk bisa mengakses informasi publik. Sehingga kalau misalnya sekarang saja teman-teman, jujur beta mau lihat peraturan daerah yang tahun 2010 atau mau akses jadi anggota Ambon agak susah. Beta dorong betul-betul kemarin kabar hukum, mari kita coba mengaktifkan JDIH sehingga masyarakat bisa tahu gitu. Kebijakan pemerintah kota akan terakomodir. Semua orang bisa tahu. Jangan ketemu kerja kucing dalam karung zaman lah. Itu selalu bilang begitu. Dan pemerintah kota Ambon begitu apa ya, pendekatannya begitu sangat persuasif, ya, karena model aktivis sekarang juga kan ketemu sih bisa kayak dolo-dolo, ya, mau apa ketemu mesti dorong baku malawang, mengamu dulu baru apa ketemu punya keinginan itu tercapai. Tapi sekarang kan selesai teman-teman yang tergabung dalam aktivis betul-betul punya latar belakang intelektual yang sangat baik dan tahu trik, tahu apa cara-cara melakukan lobby dengan pemerintah kota sehingga bisa mengakomodir menjawab dia punya permasalahan-permasalahan. Dan itu sebenarnya dunia era digitalisasi sangat mempermudah gitu, mempermudah dalam rangka kita penguatan sistem informasi publik, ya. Di situ kita bisa memastikan data pemerintah yang tersedia, ya, itu bisa mudah diakses sehingga kalau misalnya ada kendala itu bisa langsung ada salurannya gitu. Kita punya impian, nggak mimpi saja bermimpi. Orang bilang kalau mimpi itu bisa boleh-boleh saja, ya, mimpi itu jangan rada-rada, mimpi itu tinggi-tinggi sehingga ketika jatuh kata usai kalau ya sudah saya apa yang mimpi kita pernah mimpi bahwa konteks smart city ini akan seperti ini, ya, dan itu sangat mudah ketika kita mau mulai, dan komitmen dari teman-teman yang hadir saat ini juga bahkan kita mengikuti kegiatan YPPM, kegiatan rumah generasi itu sangat luar biasa, ya. Kita siap untuk membantu kapanpun teman-teman butuh, ya, karena kita kalau misalnya berkolaborasi kita bisa saya bisa menjadi Superman gitu, ya. Tapi harus super team yang kita bangun dalam konteks melakukan pendekatan dan menjawab isu bersama. Dan isu yang paling penting dan krusial sekarang ini yang masih tertutup dan belum di follow up adalah isu HIV/AIDS. Ya, kita sih mau ketemu ada organisasi yang bermain dalam isu ini gitu. Kalau memang betul-betul ini datanya murni, mari kita mau lihat apa yang bisa masyarakat lakukan bersamaan dengan pemerintah untuk bisa melakukan pencegahan,
ya, kemudian sampai pada penanganan ya terhadap isu HIV/AIDS ini, ya, karena dia punya dampak yang begitu luar biasa. Ya. Kemudian ada sangat banyak rekomendasi yang bisa kita hasilkan, dan juga nanti kita juga membutuhkan teman-teman punya masukan ya di forum ini, sehingga kalau memang pada saatnya kita menyusun kertas kebijakan ya, ini teman-teman apalagi yang teman-teman kira-kira bentuk-bentuk rekomendasi yang real yang bisa kita melakukan ya, sehingga betul-betul bisa menjawab kebutuhan dasar daripada masyarakat di Kota Ambon. Kita sebelum masuk ke lain, mari kita jadikan Ambon pilot project dulu. Ya, kita sangat memahami ketika dalam proses-proses pendekatan dengan berbagai dinas OPD yang terkait dengan isu-isu hak asasi manusia, ya, sampai pun beta mengusulkan bagaimana kalau kita bentuk desa siaga di situ ya, karena memang kalau memang anggaran pemerintah kota terbatas, pakailah ADD, pakailah dana desa begitu. Kita rasa masih banyak, sehingga pemerintah desa itu bisa terbuka ya, bisa lebih menyentuh, memahamilah kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintahan yang lebih luas. Kalau sampai di situ ya, kita rasa kita bisa melakukan itu secara bersama-sama. Rumah generasi sudah menggandeng beberapa desa kalau tidak salah ya, untuk membentuk desa yang ramah anak kayak gitu. Ya, kita membentuk desa yang sadar HAM ya, karena sudah ada, dia punya itu dasar hukumnya ya. Kalau teman-teman lihat bagaimana partisipasi masyarakat, dasar hukumnya ada gitu kan. Tapi orang hukum atau bicaranya harus ada dasar. Kalau sudah ada dasar, jangan coba-coba bicara orang pupolona. Ya, jadi begitu, sangat banyak hal. Jadi cuman kali ini kakak If ada cuma 3 poin yang tadi meminta pengobatan ya, yang menjadi kebutuhan paling mendasar daripada ya PPM yang menggagas kegiatan ini, sehingga mari saat ini kita menyusun dia punya rekomendasi secara bersama-sama. Kebetulan ada Ibu Vi ya dari Bapeda Kota Ambon ya, atau duduk bersama sehingga kita bisa menyusun dia punya rekomendasi yang terbaik ya, sehingga dalam waktu yang beta minta kalau bisa jangan lama ya, PPM jangan lama gitu, harus segera. Kalau bentuk produknya sudah ada, tapi dalam proses pembahasan dan pembuatan itu kan belum ada gitu. Nah, itu betul-betul lobby yang luar biasa. Dan saya bahwa pemerintahan sekarang, baik di pemerintah provinsi, meskipun kalau saya menaruh harapan terlalu besar ya, tapi setidaknya Katong punya inisiatif dan berharap dan percaya bahwa yang Katong rancangkan itu nih pasti akan jadi. Karena kalau gitu pasti akan terrealisir dengan sangat baik. Mungkin itu beberapa catatan dari beta saja Kakak If untuk bisa membuka ruang menjadi pengantar sehingga Katong bisa berdiskusi, melakukan pembobotan terhadap sebenarnya yang menjadi Katong kebutuhan. Semua yang hadir di sini pasti punya kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar daripada masyarakat Kota Ambon. Ya, Katong ingin betul-betul Kota Ambon menjadi kota yang smart, menjadi kota yang ramah terhadap teman-teman kelompok rentan, ya, teman-teman minoritas dan sebagainya. Ramah terhadap isu-isu yang lebih besar dalam konteks global. Katong betul-betul peka dalam bidang pendidikan misalnya, tapi harus didukung dengan data yang kuat. Ya, karena kalau misalnya kita melakukan penelitian mendalam, ya kalau bisa diterbitkan, kita mungkin kita salah, tapi dari organisasi masyarakat sipil di Kota Ambon melahirkan hasil penelitian dalam bentuk bacaan yang nantinya bisa dikonsumsi oleh generasi mendatang, bahwa pada satu titik kan yang ada pada zamannya COVID, zamannya kerusuhan ya, kemudian nanti pada efisiensi anggaran kita sudah tahu ke depan ini inflasi ini ke depan kita jadi seperti apa. Tapi kalau disusun dalam bentuk sebuah penelitian yang bisa diakses berkelanjutan, maka itu lebih baik. Hasil-hasil yang dilakukan oleh PPM, kita menunggu karena sehingga atau pemikiran semua ini tercover dengan sangat baik.
Mungkin itu saja beberapa catatan dari Beta. Kurang lebihnya Beta minta maaf. Terima kasih Beta kembali. Siap. Terima kasih banyak Mbak Mita atas materinya yang sangat luar biasa. Sekitar satu minggu atau 2 minggu lalu, itu ketong dari EPR ada buat survei kecil yang pakai Google Form, yang mana di situ ketong minta bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan pembangunan di Kota Ambon. Apakah pembangunan di Kota Ambon itu sudah inklusif? Apakah dia sudah ramah terhadap masyarakat dari berbagai kalangan gitu? Dalam hal ini masyarakat rentan, perempuan, disabilitas, anak-anak, orang tua. Dan jawabannya adalah belum, sangat-sangat tidak. Dan beberapa alasan antara lain adalah ya masyarakat sipil atau ya ketong itu dilibatkan secara langsung gitu dalam proses penyusunan kebijakan. Jadi entah dari wadah ataupun media yang disediakan juga kurang. Kemudian diskusi-diskusi untuk membangun isu-isu terkait dengan perumusan ataupun implementasi kebijakan juga kurang. Jadi memang sih ada keterlibatan gitu. Ada keterlibatan dari masyarakat untuk itu. Jadi harapannya dengan forum ini, dalam kegiatan ini, diskusi kali ini, kita tuh bisa menggunakannya, bisa memaksimalkannya. Mumpung juga nih ada lengkap dari Bapeda, ada juga Ibu Lita selaku akademisi yang seringkali membantu dalam perumusan kebijakan. Jadi ini kesempatan yang baik sekali. Jadi masing-masing dari katong yang bergerak dengan isu masing-masing juga itu bisa menyuarakan kira-kira apa nih yang menjadi kebutuhan, apa yang harus menjadi prioritas pembangunan di Kota Ambon dalam 5 tahun ke depan di pemerintahan yang baru ini. Jadi harapannya partisipasi aktif dari teman-teman, dari Bapak Ibu sekalian bisa sama-sama ketong dengarkan dan ketong bahas sama-sama di sini. Baik, mungkin ada yang ingin berpendapat? Satu. Musrembang Kecamatan, Ibu. Untuk semua yang ada di sini, yang pertama beta mau sampaikan dulu, ketong punya slogan kota, Beta for Ambon, Ambon for Semua. Itu ketong punya slogan kota saat ini, sehingga dari bahasa yang ada di dalamnya, kami dapat masing-masing kami ya sebagai warga kota, kami sudah bisa rasa bahwa kota ini bukan cuma pemerintah yang punya, tetapi seluruh masyarakat dalam hal ini di dalamnya juga ada teman-teman dari akademik. Nah, kami punya perencanaan kota 5 tahun ke depan ini, itu kami tidak menyusun sendiri Bapak Ibu. Ya, kami melibatkan teman-teman dari akademis yang memang benar-benar tahu bahwa bagaimana sih kebutuhan masyarakat yang ada di kota ini. Dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, kemiskinan, ya, kebutuhan akan bagaimana mendapat perlakuan baik dari sisi hukum dan sebagainya, itu semua dikaji. Dan kami diarahkan dalam satu satu dokumen perencanaan yang memang disusun tidak asal-asalan Bapak Ibu. Kami menyusunnya itu pun harus benar-benar mengakomodir seluruh kebutuhan kota, tetapi yang namanya sebuah perencanaan itu pada umumnya kami tidak bisa memastikan bahwa seluruh kebutuhan ini dapat dilaksanakan dalam satu kali, gitu. Tetapi harus ada tahapan-tahapannya. Makanya di dalam visi Kota Ambon itu ada kata berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu di sini itu dia menginspirasikan bahwa setiap program kegiatan yang sudah disusun itu belum bisa kami pastikan bahwa apa yang sudah terakomodir itu utuh dapat dilaksanakan dalam waktu sekejap, tetapi
pasti akan memiliki tahapan-tahapan berkelanjutan. Nah, yang disampaikan tadi oleh Ibu memang benar-benar kami berusaha ya untuk membuka ruang mulai dari perencanaan. Mulai dari perencanaan itu pemerintah kota telah membuka ruang, Ibu, sehingga memastikan untuk setiap kebutuhan dapat ruang untuk masuk. Karena kita bekerja ini bukan cuma dalam dokumen, catatan-catatan atau tulisan-tulisan di dalam buku, dokumen, tetapi kita akan berimplementasi juga ke dalam sistem. Sehingga kalau itu tidak dirancang dengan baik, makanya untuk OPD-OPD teknis itu kami selalu menyampaikan bahwa ketika Anda tidak membuka ruang di RPJMD, otomatis itu akan menjadi sempit ketika memasukkan program kegiatan di RKPD tahunan, karena itu dia sudah terarah mulai dari RPJMD 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun ini kita kasih makro-makronya. Nanti di dalam RKPD tahunan itu OPD teknis harus melihat bahwa pernah nggak dia memasukkan program besarnya di dalam dokumen RPJMD yang kemudian itu akan berjalan searah sampai kepada teknis di tahunan. Karena setelah ini kami akan masuk di penyusunan RKPD 2026, itu harusnya dia sudah punya arah makro, pandangan makro, pemahaman makro, bagaimana sih dia mau bikin seperti tadi kota layak ramah HAM. Nah, seperti itu. Itu sudah harus terarah dari RPJMD 5 tahun. Dan itu juga harus menjadi program-program besar yang terakomodir dalam RPJP 20 tahun ke depan. Jadi itu tersistem, Bapak Ibu. Ketika mereka tidak memasukkan itu di awal, otomatis dalam tahunan mereka tidak bisa. Sebab itu dia punya ruang-ruang. Di situ ada secara teknis ya, di perencanaan OPD itu dia tahu. Jadi makanya ketemu punya ini Ibu, untuk nanti seperti Ibu yang harapkan bahwa ramah HAM dan sebagainya, itu kemudian nanti pada teknis harus paham benar-benar untuk bagaimana dia berkolaborasi lagi dengan organisasi-organisasi lain, OPD lain, karena sebuah masalah itu tidak bisa kami selesaikan sendiri, ada bersinergi. Kita kasih contoh saja, misalnya nih untuk ASI eksosi ya, atau imunisasi. Nah, bagi orang tua yang tidak memberikan imunisasi misalnya kepada anaknya dengan baik atau lengkap, apakah dia ada dapat hukuman? Padahal itu hak-hak kayak misalnya dapat imunisasi, dapat ASI yang baik, itu kan dia ketika dia tidak baik, itu dia tidak mendapatkan. Jangan kita berpikir bahwa kekerasan pada anak itu yang dapat pukul atau yang dapat perlakuan-perlakuan kasar yang kepada anak langsung, tetapi ketika kita tidak memberi dia hak untuk dapat ASI yang baik pun, itu sebenarnya kita sudah melakukan kekerasan kepada anak. Ya, seperti itu. Jadi jangan kita pandang yang fisik luar, luka atau lebam atau apa ya, tapi hal-hal yang sekecil itu yang kita harus kasih paham kepada masyarakat. Nah, sebenarnya itu tugas bukan cuma pemerintah, tetapi tugas semua orang, termasuk kami sebagai perempuan yang melahirkan. Jadi hal-hal seperti itu kita melihatnya dari berbagai macam sisi. Yang sudah disampaikan Ibu itu baik sekali. Itu sangat membantu pemerintah ke depan, mungkin lebih bagus lagi dan lebih ini lagi ketika kita memiliki hukum ya, kita memiliki aturan-aturan, sehingga di dalam aturan itu dirinci sedetail mungkin peran pemerintah apa, peran OPD teknis ini apa, peran pemerintah secara utuh, Pak Wali dengan untuk punya seluruh program kegiatan itu seperti apa, mungkin seperti itu.
ya, sehingga waktu kerja itu kita tidak salah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Mungkin itu saja tanggapan Beta. Dengan visi misi presiden terpilih. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara soal program, bagaimana kemudian implementasi produk hukum yang sudah dikeluarkan satu kebijakan oleh pemerintah, itu harusnya kan ini kan sudah dilihat ya, misalnya kita punya Ranham. Nah, itu kan bukan produk baru lagi, itu sudah lama. Sebenarnya itu kolaborasi Ranham itu bisa dijadikan satu bersamaan dengan implementasi perda yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman. Terus kedua, ini berkaitan dengan inklusi. Kan sekarang kan tujuan utama dari kota saat ini menuju kota Ambon yang inklusi dan toleran. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya. Dulu sebenarnya perkot ini kalau tidak salah itu bunyinya inklusi. Ya, harusnya inklusi. Tapi kemudian banyak diskusi yang kita lakukan bersama dengan Ibu Lita, kemudian bersama dengan teman-teman rumah generasi, itu kemudian Komnas memberi masukan bahwa alangkah baiknya itu kemudian dijadikan sebagai Perda Kota Ambon Ramah HAM. Karena inklusi itu dia sudah masuk dalam hak asasi manusia. Tadi yang seperti Ibu katakan juga bahwa misalnya kita hanya melihat ibu-ibu, kita harus juga melihat ibu-ibu yang memberikan ASI, ibu-ibu. Nah, sebenarnya itu kan dia udah masuk semua nih dalam hak-hak yang diatur dalam hak asasi manusia. Jadi kenapa sampai itu kemudian Perda itu berubah nama? Secara itu menit-menit terakhir ya, Ibu Lita ya, menit-menit terakhir itu langsung diubah namanya tuh. Dan kemudian diadakan beberapa perubahan. Nah, alangkah baiknya ini kemudian bisa didudukan bersama antara pihak Kota Ambon dan juga teman-teman yang bergerak di bidang baik di aktivis-aktivis hak asasi manusia, aktivis-aktivis demokrasi, teman-teman aktivis difabel. Nah, itu kita bisa duduk bersama untuk membahas ini. Bahwa kalau kita bicara soal HAM berarti kita bicara soal inklusi. Kalau kita bicara soal HAM berarti kita bicara juga dengan hak perempuan dan anak. Itu semua masuk di dalamnya. Nah, program-program yang ada sebenarnya kita bisa mengkaitkan gitu. Jadi misalnya di kota dia punya programnya, kita tahu misalnya Dinas Pendidikan dia punya program. Nah, apa yang kemudian bisa disinergikan dengan program-program yang akan dilakukan oleh teman-teman, misalnya bila terbentuk komisi daerah HAM. Jadi dia tidak ini kita pengalaman jejaring kami. Jadi kami sendiri punya namanya jaringan Gerak Bersama Perempuan Maluku. Nah, itu jaringan itu bukan hanya yang bergerak di bidang maksudnya terhadap hak perempuan, tapi banyak. Jadi ada teman-teman dari rumah generasi yang HIV/AIDS, ada teman-teman yang dari difabel, kemudian ada teman-teman aktivis HAM dan teman-teman dari berbagai kalangan. Kita masuk di situ. Tetapi memang tidak membutuhkan anggaran banyak karena kami masing-masing orang punya program yang sudah bisa saling berbagi antara teman-teman yang ada dalam jaringan. Nah, kalau kita bawa ke dalam program pemerintah, alangkah baiknya mungkin kita bisa melihat. Saya rasa dari Pak Pida pasti paham betul ya bahwa dari setiap instansi terkait itu dia punya program-program yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan pelaksanaan atau implementasi Perda Ramah HAM, Ambon Ramah HAM. Misalnya di bidang kesehatan, ya. Kalau kita bicara kesehatan itu kan bagian dari hak asasi manusia juga. Nah, program-program apa yang kira-kiranya, misalnya tadi dikatakan ini bukan hanya soal hal keposyandu, bukan cuma soal itu, tapi membangun pemahaman terhadap masyarakat betapa pentingnya kesehatan itu seperti apa. Kesehatan kan kita tidak hanya bicara soal kesehatan secara fisik, tapi juga kita bicara soal kesehatan lingkungan. Nah, misalnya dengan dinas tata kota dan kebersihan itu ada kaitannya. Nah, program-program inilah yang bisa kita combine untuk menjadi program bersama sebenarnya. Jadi kita tidak perlu menunggu lagi sampai dengan perubahan RPJM karena ini kan jangkanya sangat panjang sementara produk hukum kita sudah keluar. Tapi bagaimana kita kemudian melihat program-program yang sudah ada, ini kita kolaborasi untuk bisa berjalan bersama dengan program-program yang dilakukan oleh teman-teman.
Saya rasa itu salah satu masukan. Terima kasih. Teman-teman menganggap bahwa program pemerintah mungkin terbatas, tapi dengan adanya Ibu Lita di akademisi, teman-teman yang lain, ada Ibu Linda dan teman-teman lain di Komnas, dan kami yang ada di sini yang adalah pemerhati dan masyarakat sipil yang juga bekerja untuk isu-isu inklusif di kota ini, menganggap bahwa saya bisa lihat dari kacamata pemerintah saja, harus melihat dari berbagai sisi. Misalnya tadi bicara soal produk hukum dan kebijakan, banyak sekali Bapak Ibu yang sudah dibuat, tapi pertanyaannya implementasinya sejauh mana ya? Kalau nanti tadi baca materinya Ibu Lita bahwa akan ada pada sampai posisi monitoring dan evaluasi, memastikan peraturan-peraturan yang dibuat itu terimplementasi. Nah sekarang bicara sinergitas, bicara soal bagaimana memastikan, jadi jaringan masyarakat sipil, pemerhati yang ada di kota ini hanya memastikan, tapi pengambil kebijakannya ada di mana? Ada di pemerintah, Bapak Ibu. Kita hanya mengkontribusikan apa yang menjadi pikiran kita untuk memastikan bahwa masyarakat tadi, bicara soal inklusif itu bicara tadi yang seperti dikatakan oleh Ibu Pin, bahwa slogannya pemerintah kota kali ini, Pak Bedawin dan Ibu Eli, itu Ambon, Beta par Ambon, Ambon par Samua. Itu sama dengan no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Beta par Samua berarti pemerintah kota ada untuk semua kalangan masyarakat, termasuk perempuan, anak, orang dengan disabilitas dan lain-lain. Nah bicara soal sinergi program, Bapak Ibu, Beta mesti bilang terima kasih. Tadi waktu datang pertama Beta cerita dengan Kakak Gil. Beta bilang, Kakak Gil, kalau ketemu mau jadi yang tadi kayak Ibu Lita bilang, ketemu jadi masyarakat yang suka protes, yang kalau sesuai dengan kebutuhan lalu ketemu mulai pakai akang untuk memprotes pemerintah, sudah tidak zamannya. Zamannya adalah mari duduk dan diskusi. Kira-kira ketemu bisa berbagi peran seperti apa. Nah yang dilakukan teman-teman YPPM ini kan seperti itu. Bahwa cuman mari berdiskusi lalu ketemu lihat kekuatan masing-masing. Dari sisi pemerintah bisa bikin apa, kita bisa bikin apa. Karena ketemu justru bisa bicara banyak kalau ketemu yang punya pemerintah. Karena yang akan mengeksekusi program pemerintah adalah pemerintah sendiri. Tadi sampai terakhir sama dengan yang tadi Ibu Lita pun statement bahwa kalau cuma ada 1-2 orang yang memahami dan melakukannya, tidak apa-apa, puji Tuhan. Karena bicara merubah orang tuh Bapak Ibu yang dalam sekejap tuh. Ketemu suami istri saya susah lain, rubah lain kan. Apalagi merubah sesuatu yang menurut kita baik. Jadi bicara soal sinergitas itu bicara soal mari memahami bersama dulu. Kira-kira kebutuhan teman-teman disabilitas, kebutuhan teman-teman perempuan korban kekerasan, kebutuhan teman-teman disabilitas di dunia pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan lain-lain, apa kebutuhannya? Nah tugas kita yang ada di sini sebenarnya memberikan kontribusi dari sisi apa yang kita kerjakan. Supaya apa pemerintah tahu, oke, ternyata ada ya banyak hal. Karena tadi kacamatanya terbatas Bapak Ibu. Bapak Ibu kita kemarin ikut forum konsultasi publik untuk RPJM di provinsi, kita lihat, kita bilang ya kalau ketemu jadi masyarakat yang suka protes, ini mungkin akan cuma jadi selembaran yang ditulis dalam dokumen. Tapi gimana dengan implementasi? Makanya kemarin terima kasih Ibu Vin, waktu itu kita juga kami ada kegiatan rumah generasi, kegiatannya sama sebenarnya. Tapi kami sampai pada memastikan bahwa program yang kami kerjakan itu disinkronisasikan dengan program OPD. Karena kami bekerja dengan 8 OPD di Kota Ambon. Jadi melihat kira-kira kalau di Dinas Kesehatan, apa sih program Dinas Kesehatan? Karena kan tadi implementasi apa yang menjadi program prioritas wali kota dan wakil wali kota di dalam RKA-nya masing-masing OPD. Karena tertulis di dalam visi misi wali kota, tapi itu harus disinkronkan ke masing-masing OPD. Jadi di tanggal 20 kalau tidak salah ya Ibu Vin, 20 Maret itu kalau tidak salah itu kami dengan pemerintah kota dengan 8 OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Bapeda Kota Ambon, Bapeda Litbang, dan ada 2 OPD lagi Dinas Dinas DP3 AMD dan P2KB Kota Ambon. Nah kami sinkronisasikan, jadi kami melihat bahwa kira-kira kalau di 8 OPD ini apa sih programnya yang dikhususkan di perencanaan tahun ini untuk 5 tahun ke depan untuk misalnya teman-teman disabilitas. Jadi kalau bicara disabilitas dari sisi tenaga kerja apa yang dibutuhkan?
Tadi diskusi kecil yang Kak Gagil, teman-teman disabilitas butuh pelatihan kesempatan kerja. Pertanyaannya, siapa yang mau bikin asesmen bahwa teman-teman disabilitas butuh pelatihan? Karena ragam disabilitas beda kebutuhannya, misalnya. Itu Bapak Ibu tuh kita tidak bisa sama ratakan. Nah, pemerintah terbatas mungkin, dia punya program, tapi kira-kira bagaimana mengimplementasinya dalam kegiatan? Nah, kita ini yang adalah orang-orang yang berdiri untuk mari kita sinkronkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya program, oke, kita support ya, kita bantu. Misalnya kami punya, karena kami kerja dengan isu disabilitas, inklusi sosial, dan juga isu perempuan dan anak. Oke, kami bantu teman-teman di Dinas Tenaga Kerja dengan data disabilitas. Lalu tinggal bikin asesmennya supaya betul-betul pelatihannya sesuai kebutuhan. Tuh Bapak Ibu tuh, karena jangan sampai nanti betul bikin pelatihan, iya, tapi tidak sesuai dengan keterampilan dan kemampuan teman-teman disabilitas misalnya. Begitupun sebaliknya, di Dinas DP3 AMD kami juga mensinkronisasikan Bapak Ibu, karena tadi yang dibilang betul bahwa kalau ada program sih ada anggaran, siapa yang mau eksekusi? Begitu. Kemarin waktu ikut RPJM uji publik, ada satu kepala dinas di Korbeta, dia bilang, "Kenapa ini bagus program, tapi ketemu semua udah anggaran dari mana?" Itu Bapak Ibu tuh karena bukan tadi cerita-cerita itu bukan soal efisiensi, karena efisiensi itu pemotongan anggaran yang tidak penting, tapi pelayanan masyarakat tetap ada anggarannya. Cuman pertanyaannya, kalau tidak mengetahui kebutuhan inti masyarakat termasuk teman-teman disabilitas, kelompok rentan lainnya, bagaimana mau menuangkannya di dalam sebuah aktivitas misalnya di rancangan kegiatan dan lain-lain. Nah, itu yang tadi kita bilang bahwa bicara sinergitas itu, ya mari kita masing-masing melihat posisi kita. Jadi misalnya oke, teman-teman YPPM dengan kemampuan yang diberikan dengan donor yang ada, oke, kira-kira bisa bantu apa untuk kota ini lebih baik dan inklusif. Misalnya rumah generasi dengan program-program, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu, karena ya tadi merubah orang itu tidak semudah, tapi berharap orang-orang yang kita sama-sama selama ini, misalnya kalau YPPM punya program 5 tahun, minimal 5 tahun ini ada orang-orang yang sudah pemahamannya berubah soal isu-isu inklusif dan lain-lain. Kalau kita mau bicara aturan, peraturan daerah tuh terlalu banyak Bapak Ibu. Beta ingat dulu, karena beta sudah kerja dari dulu program Australia namanya Mampu. Mampu itu kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat inklusif. Sekarang ada programnya inklusi di Kota Ambon yang dikelola oleh Rumah Generasi. Beta ingat itu peraturan daerah yang dikeluarkan sedikit. Sampai pada beta ingat terakhir waktu program mau selesai 2018, itu ada program perlindungan keluarga miskin. Cuman untuk apa? Supaya bantuan-bantuan perlindungan sosial, atau saya bilang bantuan sosial, karena kalau bantuan sosial Bapak Ibu itu sesuatu yang, oh itu bantuan pemerintah buat masyarakat, bukan. Itu hak, tadi yang dikatakan oleh Ibu Linda, kesehatan, pendidikan, air bersih, gizi dan lain-lain, itu hak masyarakat. Dan itu wajib diberikan oleh pemerintah. Jadi misalnya pemerintah kasih bantuan beras miskin dulu, yang akhirnya dia berganti nama jadinya Rastra, beras sejahtera. Kalau saya miskin, akhirnya jadi beras sejahtera. Bapak Ibu tahu, ketum bikin peraturan daerahnya, ketum konsultasi publik bikin peraturannya supaya apa? Supaya tepat sasaran, supaya yang betul-betul miskin tuh yang dapat. Tapi tetap saja Bapak Ibu. Jadi kalau mau bicara peraturan, terlalu banyak peraturan yang kita buat. Nah sekarang bicara soal program, ya masing-masing kita memastikan juga bahwa oke, teman-teman NGO, teman-teman pemerhati yang ada Kakak Vivi di sini dengan pekerjaannya untuk memastikan teman-teman di masyarakat adat mendapatkan haknya, Rumah Generasi dengan isunya memastikan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat haknya. Ya sudah, ini yang kita buat supaya apa? Kita membantu pemerintah, karena ketum saya bisa jadi orang yang protes pemerintah tuh Bapak Ibu tuh, kita bilang ketum punya program, tapi dana dan anggaran ada di pemerintah. Nah ketum saya bisa jadi orang yang tadi, kadang tuh Bapak Ibu berpikir kayak, aduh ketum saya bilang ulang-ulang, ya saya bisa. Perubahan tidak sejadi pembalikan telapak tangan terus jadi begitu. Tapi kalau ada orang-orang yang berubah dari apa yang kita buat, ya sudah. Siapa tahu suatu saat Ibu Vin menjadi kepala bagian atau kepala dinas, ya Ibu Vin sudah punya pemahaman yang berubah karena sudah setiap waktu ada dalam forum-forum diskusi. Nah harapan ketum sampai pada level itu saja Bapak Ibu, karena ya kalau lain tanya lain untuk boksi agak
agak susah begitu ya. Jadi terima kasih teman-teman YPPM untuk kegiatannya. Ketong tahu bahwa ini forum-forum kecil yang akan bermanfaat sangat buat pemerintah dan juga teman-teman masyarakat sipil lainnya. Itu dari Beta, tambahannya Kakak Ivin dan Ibu Lita. Terima kasih banyak. Nanti yang ketiga, sungguhnya sangat senang karena merasa bahwa gerakan sipil untuk memastikan kewarasan itu akan tetap terjaga, karena hari ini hadir segmen teman-teman muda yang kita sangat percaya bahwa artinya Kota Ambon masih punya harapan untuk segala gagasan-gagasan liar yang kita percakapkan di ruang-ruang yang sangat dinamis hari ini. Menurut Beta, terlepas dari kontribusi kita terhadap bentuk program apapun, tapi yang paling penting adalah kita harus memastikan apa peta jalan kita sebagai kelompok sipil, sehingga kekritisan kita kemudian tidak dipengaruhi oleh intervensi-intervensi program dalam tanda petik yang kita lakukan. Kira-kira ini menjadi penting sehingga kita punya kewarasan itu akan tetap terjaga. Dan sesungguhnya ini bukan saja milik kita hari ini yang bercakap-cakap, tetapi pemerintah kita hari ini juga bagian daripada kelompok masyarakat sipil yang menurut kita kesadaran kritisnya juga tetap harus kita dorong bersama-sama. Lagi-lagi kita tadi mulai berpikir, tadinya berpikir dalam pendekatan programatis, karena kalau kita bercakap-cakap hari ini adalah pendekatannya sangat programatis. Tetapi coba kita semua keluar dari lingkaran aman kita. Mari kita bayangkan ketika tidak ada program sama sekali yang memastikan bahwa kita sebagai kelompok sipil akan tetap kritis. Apa yang kemudian menjadi benang merah kita semua untuk memastikan bahwa kekritisan kita itu akan tetap terjaga, kita masih tetap bisa membangun percakapan-percakapan seperti ini. Dan kita kira di Kota Ambon, kita kira ada salah satu juga usul saran bahwa satu juga kawan-kawan komunitas muda dan menurut kita komunitas musisi itu yang penting untuk dilibatkan, karena setelah mengidentifikasi berbagai macam geliat kelompok sipil, teman-teman ini cukup mandiri, konsisten, dan memastikan bahwa kewarasan mereka tetap terjaga tanpa dukungan dan bentuk program kegiatan apapun. Kita kira itu yang penting untuk menjadi kerangka kita bersama, sehingga sebenarnya ini berangkat dari otokritik dan juga kegelisahan. Dari tadi kita berbicara dan kita mengikuti, memang kembali bertanya bagaimana kalau kemudian kelompok sipil itu tidak mendapat dukungan dari berbagai macam pihak, dan itu sudah kita rasakan sampai hari ini bahwa dukungan terhadap gagasan-gagasan organisasi, kelompok, OMS dan sebagainya itu sudah semakin berkurang. Nah, tetapi kemudian di satu titik situasi itu justru menjadi, keterbatasan itu justru menjadi hal yang semakin menyemangati. Jadi kalau bicara hari ini kepanikan mulai melanda di triwulan kedua oleh pemerintah dari desa sampai ke pemerintah pusat tentang efisiensi. Tapi kita kira ada satu hal yang sangat baik yang itu justru sudah dimulai oleh kawan-kawan organisasi masyarakat sipil untuk menginternalisasi situasi-situasi terkait dengan dukungan, kalau bahasa pemerintah terkait dengan efisiensi dan kemandirian. Dua hal, kemandirian dan berjejaring itu menjadi salah satu kata kunci kita. Apapun model, apapun pendekatan, tapi menurut Beta dua hal itu yang kemudian merekatkan kita, dan itu sesungguhnya tidak berbasis program, tetapi ini semangat demokrasi sipil yang perlu kita jaga
kolektivitasnya bersama-sama. Dan beta sangat berbahagia sekali ada di komunitas ini, dan beta kemudian apa yang tadi beta katakan soal berjejaring itu kemudian beta dapatkan dalam simpul-simpul dan percakapan-percakapan seperti ini. Dalam ruang-ruang yang kemudian menjadi sangat terbatas, kita masih tetap bisa membagi kegelisahan, tapi juga dapat membagi kekuatan kita bersama-sama. Jadi terlepas dengan segala macam pendekatan, program, teori-teori tentang demokrasi, tapi dalam proses lebih spesifik dalam proses percakapan-percakapan diskusi yang difasilitasi teman-teman YPPM, tadi dua hal yang beta dapatkan, dan salah satu yang masih tetap penting untuk kita jaga, dan itu adalah kekuatan kita sebagai kelompok sipil adalah berjejaring. Karena berjejaring kita bisa akan saling support, tidak hanya menemani ketika berbagai macam tekanan, intimidasi, tetapi dengan berjejaring kita juga bisa sama-sama mendukung dalam konteks pengetahuan dan pengalaman. Dan kira-kira itu kontribusi yang sangat kuat yang diberikan oleh kawan-kawan YPPM dalam proses-proses reguler percakapan ini. Dan satu hal yang kita mau titipkan untuk kita semua yang penting menjadi pertanyaan yang harus kita reflektifkan. Kita kan ketong ini kan kelompok sipil ini lebih mudah tuh omelin pemerintah atau lebih gampang. Tetapi coba ketong mau mengembalikan bahasa efisiensi itu ke dalam kerja-kerja kelompok sipil. Menurut beta ini menjadi penting sehingga berjejaring dalam makna yang lebih dalam dan tanpa support, menurut beta sudah mesti kita mulai gitu. Kita kira itu masukan dan catatannya, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang para narasumber yang sudah membantu semakin menstrukturkan cara berpikir kita sebagai masyarakat sipil, khususnya beta untuk melihat situasi kita ini dalam kerangka-kerangka yang normatif, tapi juga dalam kerangka-kerangka praktis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terus juga kemarin YPPM bulan lalu bikin form pengaduan masyarakat. Itu sebenarnya form yang kalau misal dari pertanyaan-pertanyaannya itu sangat kritis gitu. Akan lebih kritis lagi kalau misalkan ditampilkan gitu hasil formnya gitu dan dibuatkan jurnal gitu. Karena tadi juga Ibu Lita berbicara soal digitalisasi. Kalau bisa ya masukan juga untuk YPPM, hasil form kemarin itu dibuatkan jurnal kemudian dipublis gitu. Karena itu sangat menarik gitu loh. Apalagi kan di sini dari kemarin Ibu Vin dari Bapeda juga ada gitu. Tapi in my humble opinion saya belum melihat kira-kira Bapeda nih apa sih sebenarnya yang sudah diubah gitu, yang udah di-upgrade dari Bapeda terhadap form-form yang kemarin diberikan dari YPPM Maluku. Kemudian lagi kalau misalkan berbicara soal kebijakan publik, seharusnya yang diundang dalam perumusan kebijakan publik bukan hanya masyarakat yang memang dibilang akademisi gitu, karena pengetahuan itu tidak sama dengan pengalaman gitu. Kalau misalkan yang diundang dalam perumusan kebijakan publik adalah orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan, sementara orang-orang di masyarakat sipil yang memiliki pengalaman tidak ada, bagaimana bisa implementasinya sampai di masyarakat gitu kalau yang diundang hanya akademisi, kemudian perangkat-perangkat desa, sementara yang masyarakat sipil yang benar-benar terdampak itu tidak ada sama sekali gitu. Terus kemudian kemarin saya juga sempat bikin form untuk advokasi media saya. Itu kita tanya ke teman-teman masyarakat, kira-kira aktor negara dan aktor non-negara mana yang paling mendukung ketika ada kebijakan publik yang tidak pro terhadap masyarakat. Dan semuanya tuh menjawab kalau misalkan pemerintah tuh menjadi musuh gitu, musuh bagi masyarakat sipil gitu. Sementara yang lebih pro itu adalah aktor non-negara gitu, kayak contohnya kemarin kita ada kasus kekerasan seksual
yang melibatkan pejabat publik, itu kita juga minta bantu advokasi ke pemerintah, Bawaslu, segala macam aktor negara, tapi nggak ada sama sekali gitu penyelesaian. Bahkan akhirnya kita meminta ke aktor negara, yang dimana waktu itu senior-senior saya dari Gerak Bersama Perempuan Maluku yang memang memiliki jabatan publik, itu mereka yang membantu advokasi gitu. Sementara pemerintah sendiri tuh tutup mata gitu loh. Terus kira-kira kalau misalkan semua hal kebijakan publik, program itu semua dikembalikan ke masyarakat sipil, lalu fungsinya pemerintah ini sekarang apa ya? Mungkin dari situ Ibu Lita bisa memberikan masukan kira-kira do to action apa sih kalau misalkan yang bisa kita lakukan lebih gitu. Ya percuma aja gitu Ibu, kemarin saya liputan di Pemkot itu isinya yang ada surat aduan untuk pemerintah dari masyarakat, itu cuma satu surat, dan itu pun cuma surat yang diisi asal-asalan, jadi cuma formalitas aja kalau misalkan ada namanya posko aduan, padahal itu nggak ada sama sekali yang mengadu di dalam surat-surat yang ditaruh di Pemkot Ambon itu, jadi kosong sama sekali. Lah terus fungsinya apa gitu kalau misalkan cuma jadikan itu sebagai formalitas? Mungkin itu saya, terima kasih. Terima kasih Kak Rian. Ini sebelumnya kita ingin clarify soal Saya punya visi misi baru. Saya harus melangkah dengan visi misi saya, dengan menurunkan itu di dalam program. Akhirnya kita yang sementara ada di dalam situasi-situasi berpikir keras seperti tadi Kakak bilang, ya, untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat. Karena apa yang tahu, teman-teman KKG lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman disabilitas, ya. Teman-teman korban kekerasan perempuan dan anak, dia lebih tahu dia punya kebutuhan apa. Atau mendorong sampai sekarang, misalnya contoh rumah aman, ya, mungkin ada di Kota Ambon, tapi proseduralnya Kakak sendiri tahu kan. Kita pernah mengakomodir korban itu dari SBB, itu ketong koordinasi saja hampir 5 hari dengan pemerintah Provinsi Maluku DP3A untuk bisa mengakses rumah aman. Itu pun dia tinggal sebisa lama. Gitu, hanya ada jangka waktunya. Sementara korban ini kan dia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin setelah 3 hari dia harus keluar lagi, dia mau dikemanakan gitu. Nah sebenarnya peran-peran itu yang harus ketong duduk bersama seperti saat ini, dan ketong bisa bersinergi. Tadi kata kuncinya sinergitas, ya, untuk ketong bisa melihat ketong punya peran itu. Sekali lagi kadang-kadang beta sangat memahami teman-teman muda karena memang begitu getol, ya, ini pemerintah nih di mana, soalnya bentarnya begitu, pemerintah ini di mana. Tapi ketika ketong masuk dalam sistem, Kakak, itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Beta sangat memahami itu. Beta pada awalnya juga begitu, dengan idealisme yang memang sebagai seorang akademisi yang belajar betul konsep teori, ya idealnya seperti itu. Tapi teman-teman dalam prakteknya, apalagi ketika ketong masuk ada di dalam sistem, ketong mau gonggong itu juga susah. Ya, jadi bagaimana ketong butuh strategi, ya, ini jadi catatan untuk Ibu Inspektorat nanti ke depan. Bagaimana ketong butuh sinergi, makanya kita bilang ayo kita mau anak kalau bisa janji di PNS lain. Kakak kerja di mana juga, ya? Karena memang betul-betul sebagai abdi, ketong ini babunya masyarakat sebenarnya. Ya, apa yang ketong dalam melaksanakan fungsi sebagai fasilitator, sebagai regulator, sebenarnya ketong ada di pada dua sisi. Seperti ibarat mata uang atau dua sisinya berbeda gitu. Ketika ketong berhadapan dengan pemerintah, ketong harus berpakaian seperti ini, artinya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintah. Kebetulan ketika ketong ada dengan masyarakat, ya, menjawab menghadapi persoalan-persoalan masyarakat, ketong sing bisa bawa pemerintah tuh mantap-mantap dong, sing bisa. Nah, itu fungsi itu sebenarnya ada nih di teman-teman yang hadir saat ini di KK yang betul-betul memahami apa yang jadi kebutuhan, ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya dengan segudang idealisme yang ada lalu ketemu mau memaksakan itu kepada pemerintah, tidak segampang itu ya Bu Vine. Ada prosedur, ada birokrasinya yang harus ketemu tempuh, dan kadang-kadang itu dia bertolak belakang dengan rohnya aktivis. Tapi kita percaya bahwa aktivis di Provinsi Maluku itu aktivis yang intelek, ya, karena beberapa kali pendekatan, ya, dan juga ada kadang-kadang untuk Perda salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Maluku UCPP, ya, itu betul-betul tidak ada peran pemerintah daerah di situ. Dia betul-betul support,
ya pengaruh utama gender itu betul-betul datang dari NGO yang merancang menyusun sebuah naskah akademik, merumuskan semua proses. Nah pemerintah tinggal DP3 provinsi itu bilang dia undangnya cuma 18 juta. Nah 18 juta untuk sebuah peraturan daerah itu tidak masuk di akal sehat. Contoh udah begini saya anggaran habis. Ya, tapi itu peran-peran yang diambil oleh ya tadi Kakak Vivi kita setuju jejaring. Kita harus tetap berjejaring karena untuk menjawab permasalahan yang betul-betul mendasar, kita sing bisa orang bilang pakai jalan tol lah langsung saya bisa. Harus ada step by step sehingga ketong ketika masuk di dalam sistem itu baru ketong bisa mengetahui oh iya keresahan dari pemerintah ini seperti ini dan itu bisa terjawab begitu ya dalam proses-proses ini karena itu nanti akan jadi poin penting di dalam rumusan kertas kebijakan ya sehingga itu nanti dijadi orang bilang kasih bold begitu ya bahwa ini sebenarnya ada ruang kosong yang ada yang nantinya YPPM akan menjembatani ini sehingga komunikasi antara pemerintah Kota Ambon dan jaringan masyarakat sipil di Kota Ambon itu tetap terjaga baik. Dan beta selalu berharap bahwa pemerintah Kota Ambon itu akan menjadi pilot project ya untuk dengan segudang statement bahwa smart city lah, kota musik yang sebenarnya musisi-musisi seperti tadi Vivi bilang masih betul-betul sangat prihatin kondisinya. Itu sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama daripada ketong. Dan memang apapun yang terjadi ya memang kalau sudah menjerumuskan diri di dalam konteks untuk kerja-kerja bersama seperti ini, memang ada hal yang perlu ketong korbankan gitu. Korbankan dalam artian bukan meniadakan, tapi memang ada ego-ego organisasi ya, ego-ego sektoral yang memang harus ketong kesampingkan untuk sebuah kepentingan besar sehingga ketong bisa betul-betul memainkan peran sebagai mitra dalam proses-proses mulai dari perencanaan, implementasi program-program pemerintah sampai ketong ambil bagian dalam proses-proses monitoring dan evaluasi. Kita rasa kalau ketong dalam konteks itu maka pemerintah Kota Ambon ini ya stabilitas itu tetap terjaga. Ya, tapi jangan lupa ketika memang ketong masuk di dalam sistem itu kadang-kadang sendiri ketong kewarasan itu dia kadang-kadang goyang juga gitu. Mau di perhadapan ya aduh bagaimana ya sementara hati kecil bilang begini tapi ketong untuk menggolkan ini ada hal-hal yang jadi harus fleksibel. Ada hal-hal yang memang oh iya ada strateginya beta harus dalam pemerintah kota begini beta harus tapi tidak pernah mengorbankan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, khususnya teman-teman yang sekarang atau misalnya teman-teman kelompok rentan dan teman-teman kelompok minoritas. Itu sih strateginya. Nanti kalau misalnya rumusan program kakak, beta sudah mendorong YPPM, ayo sekarang, atau tentukan waktu yang tepat, lalu kita menyusun kertas kebijakan, ya policy brief, dan itu boleh lama. Kalau lama nanti malah ketemu ini. Syukur-syukur kalau misalnya YPP masih anggaran ya, usi pipi kalau kita dulu anggaran sih stop. Ya, tapi tetap ketemu dipacu. Itu juga tantangan tersendiri sebenarnya. Kalau saya ada anggaran lalu ketemu mau kerja apa gitu. Ya, bersyukur semoga YPPM tetap ada bersama-sama rubah generasi tetap saling menopang ya supaya kita bisa apply lagi kegiatan-kegiatan besar untuk bisa memaksimalkan kerja-kerja dari pemerintah Kota Ambon yang sekarang ini sementara ada dalam kondisi gelombang badai yang besar di tengah-tengah itu membutuhkan nakoda yang kritis yang bisa nanti dia dengan strategi menggunakan kompas yang baik ya untuk menunjukkan arah oh iya kita mau menuju pelabuhan yang selanjutnya triknya seperti ini dan tentunya ketong yang ada di dalamnya juga punya peran masing-masing kayak gitu dengan strategi yang nanti ketong akan tahu sendiri seiring berjalannya waktu gitu. Jadi untuk hari ini kita bermimpi tapi setia dalam perjalanan oh iya kita selalu mengatakan bahwa ini ada statement atau yang paling ramai sekarang di ini Indonesia gelap dan kita selalu bilang bahwa apakah ketong menjadi bagian dari kegelapan itu minimal ketong menjadi lilin ya saya bisa menerangi orang lain tapi bisa menerangi ketong pun diri sendiri sehingga ketika ketong sudah ada cahaya nih ketong akan bisa berdampak orang lain juga akan bisa merasakan terang itu dan terus menerus
ini dia jalan, maka Indonesia akan terang benderang, saya akan gelap lagi. Tapi itu mimpi terlalu jauh ya, tapi saya selalu suka seperti itu. Mungkin itu dengan kerja-kerja begini Kakak Is, ya YPPM, Rumah Generasi, Umanu, kita akan selalu bergandengan tangan karena ada Ibu Komisioner Komnas HAM yang selalu akan bisa menopang Ketong bekerja-kerja, bahkan Ketong punya mimpi ke depannya kalau bisa Ketong kembali menjadikan Kota Ambon, Kota Ramah HAM yang nanti festival HAM nasional itu akan terjadi di Kota Ambon. Karena di situ dunia pun akan melihat begitu Kota Ambon yang semanis ini akan memanis sampai di mana kadar kemanisannya itu, jangan sampai akan jadi penyakit gula lagi karena terlalu manis ya. Itu Ketong menjadi peran penting itu Ketong menjaga keseimbangan ya dalam konteks ini. Mungkin itu saja Kakak Is ya. Terima kasih. Terima kasih Neta. Baik, itu mau mendengarkan juga nih dari teman-teman lainnya. Teman semua, Hunimeku bergerak untuk isu HIV. Minta maaf, kita ada batuk jadi memang suara kan. Ya, mungkin dari tadi sudah banyak bicara tentang kekerasan dan lain-lain, tapi beta akan berbicara soal isu HIV. Mungkin Ibu Dita dengan Ibu Linda juga sudah sering mendengar dan mengikuti, bahkan tahu tentang keadaan HIV saat ini. Banyak hal yang sedang Ketong perjuangkan untuk bagaimana bisa mencegah HIV itu dia bertambah. Dan Ketong berjalani juga mungkin karena lihat hati sendiri untuk mau bisa memberikan tumpangan bagi teman-teman yang hidup dengan HIV. Dan salah satu program dari Yayasan Hunimeku adalah shelter, tempat rumah singgah untuk penampungan teman-teman yang hidup dengan HIV. Dan di dalamnya juga ada salah satu program sekolah ceria bagi anak-anak yang hidup juga dengan HIV positif. Banyak hal juga yang telah Hunimeku hadir untuk menyuarakan baik dalam pemerintahan untuk bisa memberikan kontribusi bagi Yayasan Hunimeku Manise secara khusus untuk orang-orang yang hidup dengan HIV positif. Ketong mau berharap banyak juga. Ya, Ketong hanya bisa menunggu keajaiban. Banyak hal yang sudah Ketong perjuangkan, tapi tetap percaya kalau Ketong bekerja untuk sosial, untuk kemanusiaan, pasti selalu ada jalan. Dan mungkin harapan dari beta sendiri untuk mau bagaimana Ketong bisa menuju kota yang teladan, bagaimana Ketong bisa melakukan pencegahan serta penanganan terhadap salah satu isu penyakit HIV. Dan program ini disarankan agar semua, setidaknya anak-anak yang sudah berusia 13 sampai usia 64 tahun itu harus bisa melakukan tes screening. Karena untuk ketahuan Ketong semua saat ini sudah ada kasus untuk anak-anak yang di bangku pendidikan, di bangku sekolah. Jadi itu bagaimana Ketong bisa berusaha supaya bisa mencegah agar virus ini dia tidak lagi menular kepada anak-anak yang lain, secara khusus untuk anak-anak sekolah. Dan ini masih menjadi pergumulan untuk Ketong sendiri di yayasan yang bergerak untuk isu HIV ini. Dan beta rasa ini semua berbalik dari Ketong masing-masing pribadi. Bagaimana Ketong bisa membawa diri supaya Ketong bisa terbebas dari virus ini. Dan berharap juga sinergitas bersama dengan pemerintah untuk bisa menindaklanjuti program pencegahan sekaligus penanganan untuk isu HIV. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu. Oleh teman-teman di Bapeda juga Pemda Kota
untuk melihat bahwa kira-kira kebutuhan dari teman-teman dari ODA HIV ini seperti apa. Ya, karena kita tahu bahwa salah satu kalau dalam ininya Komnas ya, standar norma pengaturan berkaitan dengan hak atas kesehatan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM itu dijadikan landasan juga, bisa dijadikan landasan hukum untuk bagaimana intervensi terhadap program-program teman-teman ODA HIV. Nah itu saya rasa memang ini harus jadi catatan juga Ibu Lita ya, karena kasihan juga 2015 loh, itu sangat lama sekali, sudah berapa puluh tahun nih ya, dan itu tidak ada intervensi apapun ya dari sejak ada KPA-nya atau nah KPA-nya juga tidak jalan. Nah ya KPA-nya juga tidak jalan, artinya sejarah ini jangan sampai terulang misalnya kepada Perda yang baru lagi nih, Perda Kota Ambon Ramah Ham. Nah kalau keberulangan begini lagi kan berarti ya jangan sampai kita hanya mau mengejar bahwa kita punya perda loh, tapi pada proses implementasinya itu tidak jalan. Nah menurut kita lah tidak usah aja buat perda gitu kan, daripada kemudian perda dibuat tapi implementasi terhadap pelaksanaan peraturan daerahnya itu tidak berjalan. Jadi mungkin ini satu sorotan bisa dimulai dengan bagaimana kemudian kontribusi pemerintah kota terhadap program-program yang dijalankan oleh teman-teman yang bergerak di bidang HIV. Saya rasa itu catatan saja. Silakan. Apa ya, punya niat, kata semua punya maksud ke sana untuk perbaikan kota ini ke depan. Nah, ketong ke depan ini ketong akan ada juga di dalam penilaian kota sehat. Ya. Kalau bicara kota sehat itu berarti semua unsur harus diperbaiki Bapak Ibu, sehingga pekerjaannya itu tidak mudah seperti yang tadi dibilang dari tadi itu semudah atau membalik telapak tangan. Makanya di dalam misi Wali Kota tahun 2025-2030 ini salah satunya itu mewujudkan Kota Ambon yang berkelanjutan, sehingga tahapan-tahapan pekerjaan itu dimulai dari saat ini juga, walaupun ada acuan-acuan dari tahun-tahun sebelumnya yang itu menjadi acuan penyusunan, kita punya program-program besar ke depan, tetapi untuk 5 tahun ke depan Pak Wali ini untuk sudah ada dalam 17 program prioritas yang memang betul-betul akan digenjot oleh teknis-teknis pemerintah Kota Ambon. Nah seperti yang tadi Ibu bilang itu memang untuk perencanaan ke depan yang menjadi prioritas pertama dalam isu pembangunan itu layanan kesehatan dan pendidikan. Nah, sehingga kalau pemerintah sudah buka ruang seperti itu, otomatis secara teknis itu diberi kewenangan secara teknis untuk OPD yang menangani masalah-masalah seperti ini. Nah lebih baiknya lagi, ini masukan saran saja, mungkin adik-adik dari YPPM bisa mengambil informasi terkait kasus-kasus kayak HIV/AIDS dan yang lain-lainnya, sehingga ada masukan positif apa sih yang sudah dilakukan oleh kesehatan misalnya selama ini, karena kemarin-kemarin itu memang ada informasi bahwa betul punya kasus HIV/AIDS lagi ada naik ya, seperti itu. Nah bagi kami dan bagi dinas kesehatan sendiri, kita harus bersyukur sebenarnya. Kita harus bersyukur bahwa kita bisa mendapat sejumlah itu untuk bisa kita dalam penanganannya kita lakukannya seperti apa. Karena mereka ini juga tidak secara terbuka menyampaikan bahwa dengan datang ke misalnya ke layanan kesehatan beta kena itu, beta AIDS, tidak seperti itu kan. Kita harus mencari dari beberapa informasi yang biasanya kita libatkan, itu juga salah satunya ada LSM Pelangi ya. Nah ya, itu yang Yayasan Pelangi itu yang sering berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menyampaikan kasus-kasus seperti ini.
Nah, bagi kami pemerintah kota jumlah yang naik ini kami bersyukur bahwa kami bisa mendapat sejumlah itu, karena kalau tidak mengetahui keberadaan mereka itu menjadi bumerang bagi kota dan menjadi bumerang bagi masyarakat sekitar, bahwa kalau masyarakat yang lain tidak mengetahui kondisinya bisa saja mereka berbaur dan bisa terinfeksi atau walaupun dalam prosedur terinfeksi juga kan tidak mudah ya kita terinfeksi itu, tetapi minimal kita sudah tahu bagaimana cara penanganan untuk mereka ini. Kemudian secara teknis itu pemerintah Kota Ambon sudah membuka ruang. Dari sisi perencanaan itu pemerintah Kota Ambon sudah memastikan dan membuka ruang bahwa kasus-kasus seperti ini harus bisa diakomodir. Walaupun tidak semua seperti yang diharapkan, tetapi minimal ada untuk perencanaan ke depan itu ada penanganan. Bukan cuma AIDS ya, ada malaria, ada kusta. Nah, itu yang lagi diperhatikan. Kemudian dari kota layak anak, kemudian kemiskinan ekstrim. Nah, itu persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi kami sangat mengharapkan supaya masyarakat sipil juga punya andil, termasuk teman-teman teman-teman yang saat ini sama-sama dengan kami itu kita butuh masukannya. Kedepan ini kan kita mau masuk ke dalam perencanaan 2026. Kalau perencanaan 2025 ini kan udah dijalani. Nah, kami memang seperti yang tadi terseok-seok karena anggaran yang harus kami kecilkan sama sekali. Kadang-kadang program prioritas di OPD pun itu secara terpaksa harus diefisiensi. Tetapi jalan keluarnya tetap kami pikirkan. Kemarin itu dengan Pak Wali ada beberapa kegiatan-kegiatan dalam 100 hari kerja ini yang beliau lakukan, termasuk sampai kepada pemotongan anggaran untuk mobil dinas pimpinan itu diambil sekitar 5M untuk sampah, penanganan sampah dan pemotongan pohon di jalan-jalan. Nah, terkait dengan sampah ini juga beliau diteror setiap saat oleh aktivis-aktivis yang sebenarnya juga sudah membuat rasa tidak nyaman. Makanya kemarin itu dalam rapat efisiensi anggaran beliau sudah pastikan untuk dinas DLHP untuk cepat memberlakukan pengangkatan jam-jam pengangkatan sampah di masyarakat. Kemarin itu yang lagi komplain itu kalau tidak salah di Balungan ya, di mana itu. Nah, satu hal yang kami juga sebenarnya pemerintah tidak sesalkan, tapi pemerintah mengajak masyarakat untuk mari kita terlibat bersama-sama. Contohnya untuk menjaga kebersihan lingkungan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah saat dia mengangkat sampah masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat juga harus memberi kontribusi dalam pengertian, misalnya ketika sudah ditentukan waktu-waktu pengangkatan, mari sama-sama ketong buang sampah tepat waktu, sehingga pada saat mobil sampah itu dia datang untuk mengangkat, semua sampah yang ada di rumah masing-masing keluarga itu sudah dibawa ke tempat pengangkutan. Nah, yang realitanya yang kami hadapi ketika mobil sampah sudah mengangkat, tiba-tiba lagi sudah ada sampah yang datang lagi, sudah penuh lagi di tempat itu sampah. Jadi hal ini bukannya kita mau bilang rasa resah, tapi mari kita sama-sama melihat ini bahwa tanggung jawab kebersihan lingkungan ini tanggung jawab kita semua, dan kita punya kewajiban dari masyarakat sipil untuk mentaatinya. Kemarin itu karena kondisinya seperti itu sampai beliau ditanya berapa banyak sampah satu hari yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar di situ, dan itu sudah dijelaskan oleh Kepala OPD DLHP, dan kebijakan yang diambil itu akan ada penambahan mobil sampah di sekitar itu, sehingga
dilakukan juga 1 kali 24 jam. Jadi suseng jam 10 buang, lalu nanti besok jam 10 lagi angkat, tidak. Selama 1 hari berjalan itu mobil itu akan mondar-mandir untuk angkat sampah-sampah seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang betesing, maksudnya sebagai perwakilan dari pemerintah kota tidak bilang bahwa tidak menanggapi negatif apa yang disampaikan oleh Ade untuk menyampaikan bahwa pemerintah kota tidak mengupgrade selama ini, yaitu jangan kita ngomong seperti begitu, karena pemerintah kota ini juga kalau ketemu merasa bahwa kita sudah berusaha semampu mungkin untuk menangani persoalan-persoalan di masyarakat. Kita selalu buat perubahan-perubahan dalam perencanaan Bapak Ibu. Itu makanya informasi-informasi bukan cuma dari kementerian yang kami terima, tetapi informasi-informasi dari masyarakat juga kami butuh untuk memperbaiki ketemu punya perencanaan-perencanaan ke depan, karena ketemu bekerja ini pasti untuk masyarakat. Satu hal yang masih saya ketemu lihat di jalan-jalan, misalnya mobil-mobil angkut, mobil-mobil pribadi pun kalau jalan masih buang sampah di jalan-jalan, di jalan raya. Mereka masih buang itu aqua, gula-gula, padahal kalau dulu itu kan ketemu Jumat bersih ya, ketemu jalan angkat sampah-sampah. Tetapi setelah kepemimpinan itu berlalu, sebenarnya yang ketemu mau tinggalkan, yang pemerintah mau tinggalkan, kebiasaan itu coba ditinggalkan. Tetapi sampai hari ini masih saja kita melihat masih ada masyarakat dengan mobil-mobil pribadi masih membuang sampah di jalan, botol-botol aqua habis minum buang lewat jendela. Kemudian ada misalnya kayak kemarin-kemarin itu bantuan-bantuan sosial yang diberikan, tetapi yang mendapat bantuan sosial balik kembali menjualnya. Nah, kalau itu kan pemerintah sempurna ekspos ke ini, cuma menjadi catatan monitoring, menjadi catatan evaluasi bahwa sebenarnya di masyarakat ini ada yang kayak begini-begini ya. Balik dari lapangan kita kemudian duduk bersama dan menyampaikan bahwa di masyarakat itu ada yang kayak gini-gini juga. Itu lalu memicu kita untuk bagaimana caranya ya supaya jangan seperti itu lagi terulang. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kami sangat mengharapkan bantuan juga dari teman-teman untuk dapat menginformasikan terkait dengan penanganan ke depan, khususnya untuk HIV/AIDS, kota layak anak, Ambon City of Music, Ambon City Smart, dan banyak hal sebenarnya, termasuk yang sekarang ini lagi didengungkan ini masyarakat miskin ekstrim. Nah, kalau tahun kemarin 2023 itu kita 0%, tapi di 2024 sudah ada 0,2% itu sudah ada. Nah, kerja keras pemerintah untuk menjaga jangan sampai kota Ambon ini dia masuk dalam ekstrim, yaitu penanganan yang miskin reguler ini Bapak Ibu, supaya bagaimana jangan sampai kelompok-kelompok rentan ini dia masuk lagi menjadi keluarga miskin ekstrim. Untuk penanganan air bersih dan sanitasi itu pun sudah dilakukan, dan sudah banyak keluarga-keluarga yang rentan mendapat dampak layanan tersebut. Mungkin dari Beta itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau ada dalam komunikasi selanjutnya boleh kami teruskan. Terima kasih. Sinergitas program ini benar-benar sinergitas yang konkret begitu. Bahwa diskusi seperti ini sangat penting, dan diskusi seperti ini memang mesti disintesis menjadi hal yang memberikan manfaat juga kepada pemerintah kita hari ini. Seperti itu Kakak Justin sarannya, pastinya teman-teman YPPM bisa menggawangi proses ini sehingga proses kita ke depan adalah proses untuk mensintesis temuan-temuan diskusi panjang, proses kita berkait bicara soal demokratisasi, dan kita mau memaknai demokratisasi dari temuan-temuan percakapan ini dalam bentuk yang lebih konkret itu seperti apa, sehingga paling kurang dalam
kerangka ini kita bisa membuat peta jalan yang jauh lebih bisa kita ukur sama-sama. Tidak saja kita mengukur kinerja pemerintah dalam konteks demokrasi, tapi kita sebagai kelompok sipil juga bisa mengukur diri kita sendiri dengan peta jalan yang kita sepakati sama-sama. Begitu Pak Kaifri dan kawan-kawan. Kalau dari sekian diskusi-diskusi yang terbangun ini kita rangkum menjadi sebuah, kan saya juga pernah ikut waktu di Media Cafe itu dan memberikan masukan, kita rangkum menjadi sebuah legal dokumen yang kemudian itu menjadi rujukan dari catatan masukan-masukan dari OMS gitu. Dan bukan mungkin isunya beragam, isunya mungkin orang muda kah, disabilitas, perempuan, tapi nanti kita akan melakukan informal meeting kayak istilahnya fokus grup diskusi kecil yang kemudian merangkum teman-teman yang memang lebih fokus untuk bagaimana kita menyusun legal dokumennya kayak gitu sih. Jadi memang ini merupakan wrap up dari segelintir aktivitas yang sudah kita lakukan yang kemudian menjadi masukan-masukan yang berarti untuk kita tindak lanjuti. Mungkin seperti itu Kak Vivi, dan terima kasih teman-teman semuanya. Ada cukup banyak ego, salah satunya yakni ego sektoral yang sedikit banyak menghalangi realisasi banyak program. Tapi saya kira pemerintah Kota Ambon sudah cukup progresif untuk membuka ruang dialog. Tapi memang mesti diakui juga kita sebagai masyarakat sipil juga punya masalah serius. Kita seringkali kan membayangkan masyarakat sipil itu sebagai orang-orang yang terkonsolidasi. Tetapi di luar sana cukup banyak masyarakat sipil, teman-teman masyarakat sipil yang mereka sebetulnya punya gagasan tapi tidak terkonsolidasi. Nah, tampaknya ini kan jadi semacam PR serius juga untuk kita sebagai pegiat masyarakat sipil. Bagaimana caranya memperluas jejaring dengan mereka? Karena kan tadi banyak yang bicara tentang pentingnya keterkoneksian program, karena di satu sisi kita membayangkan dan kita mengakui bahwa pemerintah sebetulnya punya keterbatasan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat sipil, dan sebetulnya itu tampaknya kita dapat bisa melengkapi kerja-kerja konsolidasi jejaring masyarakat sipil dari sisi itu. Nah, memang sejauh ini sebagian besar teman-teman masyarakat sipil itu bahkan aktivis. Kenapa sampai banyak yang protes? Karena tampaknya kok rapat, kemudian diskusi, konsinyering, bikin program, bikin aturan, tapi tampaknya tidak cukup menghasilkan dampak yang progresif. Dampak yang progresif itu yang tadi sempat disampaikan soal bagaimana sampai sejauh mana implementasinya. Tapi memang kita menangkap maksud positif dari usi Vivi. Kalau kerja-kerja teknokratis pemerintah itu kan mudah sekali diukur. Mereka punya standar keterukuran ketercapaian program. Tapi lantas bagaimana dengan kerja-kerja teman-teman masyarakat sipil? Kita mau memastikan sejauh mana program kita itu berhasil, upaya kita itu berhasil melalui apa, penandanya apa. Ini memang jadi PR bersama. Supaya gerak bersama untuk menghasilkan perubahan yang substantif itu dapat tercapai. Mungkin itu saja yang kita mau tambahkan cepat-cepat sebelum nanti direspon oleh Ibu dari Bapeda. Terima kasih. Nah, ketika itu sudah diberikan, otomatis semua sisi layanan bisa bersinergi dengan arah pemerintah kota itu sendiri. Nah, Bapeda itu hadir untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang termasuk kebutuhan yang hari ini kita bicarakan itu memastikan untuk dapat terakomodir di dalam program kegiatan kerja OPD, ya. Jadi kami dari Bapeda memastikan sampai kepada penginputan secara teknis program-program dan kegiatan. Tadi beta juga mau
mau sampaikan juga program-program kerja pemerintah untuk 2025 yang sementara jalan ini, dan tetapi fokusnya belum jadi dan tidak bisa berfungsi hari ini. Namun ada kontak ya, ada kontak yang sudah ada di beta. Sebentar nanti kalau tadi pagi juga beta mencoba untuk membuka sistem untuk mengambil melihat lagi program-program apa saja yang ada di dinas sosial, program-program apa saja yang ada di dinas P3A, MD, kemudian di kesehatan, pendidikan, termasuk dengan di Satpol PP itu program-program itu yang mungkin dapat kami sajikan, mana-mana yang bisa Bapak Ibu bersinergi dengan program-program tersebut. Nah, setelah program kerja kegiatan ini, Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kegiatan seperti ini lagi, boleh mengundang dari keuangan. Karena kalau terkait anggaran, kami dari Bapeda tidak bisa berbicara terlalu banyak ya, tidak bisa keluar dari kita punya SOP masing-masing. Jadi kami ada di sini memastikan bahwa apa yang tadi disampaikan banyak tadi itu oleh Bapak Ibu, beta rasa seingat yang beta dengar dan beta ingat ada dalam komunikasi bersama juga dengan teman-teman di OPD, ada sebagian besar yang sudah terakomodir. Contohnya salah satu kemarin-kemarin di tahun-tahun kemarin untuk disabilitas itu kami ada dalam komunikasi bersama, bahkan Ibu Min itu berulang-ulang datang ke Bapeda untuk bertanya-tanya, tetapi di 100 hari kerja bahkan di 17 ya prioritas Pak Wali itu kami sudah mengakomodir untuk disabilitas. Jadi seperti yang tadi ada teman-teman yang menyampaikan bahwa jangan ketemu bosan-bosan untuk menyampaikan masyarakat punya aspirasi ya. Ketemu seboleh bosan selalu mengingatkan ketemu pimpinan, karena ketemu pimpinan ini dia bukan pikir satu saja masalah. Ada banyak masalah yang dia harus pikirkan sehingga sebagai manusia biasa ada yang lupa. Tetapi dengan arah kebijakan mewujudkan Ambon yang berkelanjutan, otomatis itu dia tidak hilang di jalan Bapak Ibu. Dia akan terus menjadi program berkelanjutan sampai ya kita tidak bisa memastikan kasus HIV/AIDS ini dia berakhir kapan, itu kita tidak bisa memastikan. Tetapi untuk penanganannya tetap berkelanjutan. Nah itu salah satu contoh. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Kasih. Kebijakan berkelanjutan sangat politis juga, bisa jadi belum bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Sehingga menurut beta ini penting menjadi traffic light kelompok sipil sama-sama untuk memastikan bahwa ada produk politik tetapi juga ada dalam kerangka demokratisasi, kualitas hidup dan pemenuhan paling kurang hak sosial dasar masyarakat lewat standar pelayanan minimum itu bisa menjadi salah satu kerangka kesepahaman kita bersama bahwa indikator demokrasi yang kita mau dorong sebagai kelompok sipil adalah di situ. Seperti itu. Jadi ada produk politik sebagai wali kota dan wakil wali kota, tapi kemudian dengan kewarasan itu kita memastikan bahwa peta jalan kita itu paling kurang ada dia punya kelihatan, mungkin bukan kelihatan ujung, tapi pas ada tanda-tanda rambu-rambunya, rambu lalu lintasnya, seperti itu makanya. Karena menurut beta kekhawatiran itu dan kekritisan itu harus taruh di awal gitu. Dengan bahasa keberlanjutan, ingatlah bahwa ini produk politik, sehingga kelompok sipil harus memastikan bahwa apa yang kita alami, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita dorong dalam model-model program yang sangat efektif dan strategis, kita kira itu yang penting menjadi peta jalan kita sama-sama.
Terima kasih Luffy. Dari Bu. Dari Bapeda sudah merumuskan ada program-program prioritas dalam rangka menjawab visi misi wali kota dan wakil wali kota. Nah, dari program-program besar itu ya mungkin YPPM ya yang menggagas yang menginisiasi kegiatan ini kita bisa melihat sehingga kita bisa menurunkan itu dalam kegiatan-kegiatan yang bisa nantinya menjawab semua kebutuhan daripada teman-teman yang yang selama ini teman-teman kelompok rentan, teman-teman disabilitas, teman-teman orang dengan HIV/AIDS yang selama ini memang ada di ranah-ranah mau dibilang terpinggirkan ya, tentu saya bisa menutup mata untuk hal itu ya, sangat sedih ketika memang ketemu ada di dalam proses-proses bersama mereka. Nah, tapi apakah ketemu ada terus di dalam proses kesedihan itu kan Nah, sebenarnya YPPM menggagas ini dan sudah mulai kita langsung melakukan langkah konkret. Oh, jalannya seperti ini, yang ketemu rencanakan seperti ini untuk bisa menjawab program-program dari pemerintah kota. Kemudian peran jaringan masyarakat sipil dengan kegiatan-kegiatan yang bisa ketemu padukan, ketemu bisa sinergikan gitu sehingga kegiatan-kegiatan konkret itu dia nyata gitu ya. Jadi minimal ada oleh pemerintah kota itu terrealisir atau tercermin baik. 100 hari kerja pemerintah wali kota dan wakil wali kota itu langsung ketemu punya kepentingan itu ada di situ. Kepentingan yang diperjuangkan oleh teman-teman teman-teman YPPM sebagai penggagas kegiatan ini dan ketemu semua yang hadir. Kita rasa itu langsung saya kait bisa lama karena memang roda pemerintahan itu dia berlanjut. Kalau ketemu kalah selak sedikit maka ketemu program itu dia bisa jadi saya akan terakomodir bentuk KPA sampai sekarang juga saya ada punya anggaran karena memang meskipun fungsi penganggaran itu ada di pemerintah ya, tetapi bagaimana ketemu bisa melakukan kerja bersama kolaboratif sehingga bisa meminimalisir apa yang menjadi itu kebutuhan daripada kegiatan yang nanti akan diwujudkan di dalam kegiatan-kegiatan yang menjawab kebutuhan teman-teman begitu. Tapi lagi-lagi ya bagus kalau bikin dokumen hukumnya, tapi lagi-lagi kita harus lihat memang dasar melangkah dari pemerintah kota. Kalau saya ada dasar pemerintah kota yang ada saja pemerintah kota bilang saya ada anggaran. Lah bagaimana kalau misalnya saya ada dasar bertindak daripada pemerintah kota? Aduh kasihan, percuma kalau punya kegiatan-kegiatan. Dan kali ini ketemu paket lengkap, kita rasa YPPM bisa mengakomodir itu dari segi akademisinya, dari segi ada teman-teman yang punya pemikiran dengan perspektif isu yang berbeda-beda, ketemu bisa menyatukan itu dan ketemu bisa menyusun secara cepat ya. Dalam forum itu kalau bisa jangan lama sehingga ketemu bisa action langsung. Kalau betul bukan cuma wali kota dan wakil wali kota produk politik, tetapi hukum juga adalah produk politik, atau saya bisa bilang seperti itu ya, karena memang dibahas di lembaga politik ya, jadi unsur-unsur kepentingan politik itu dia keras sekali sehingga dia bisa mendominasi kebijakan-kebijakan daripada pimpinan di daerah ini. Tapi dengan kerja bersama, saling melakukan fungsi pengawasan, masing-masing mengambil peran itu, maka ketemu punya tujuan ini bisa dia tercapai dengan baik. Ya, mungkin itu saja Kakak If, teman-teman YPPM, dan banyak Ibu. Baik. Dan kemudian dilanjutkan dalam pertemuan selanjutnya yaitu forum untuk bersama menyusun policy briefnya Bu ya. Ya, dan harapannya teman-teman Bapak Ibu yang hadir hari ini juga bisa nanti sama-sama pada proses penyusunan nanti. Yang mungkin secara kelompok akan kita bagi dalam, secara teknis akan kita bagi dalam kelompok-kelompok nantinya Bu ya. Dalam itu. Ya. Baik. Itu dari sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Oke baik, tepuk tangan.